Kita ingin menunjukkan bahwa segitu hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang sebenarnya kita alamin dan kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre dan saya Fajar Ramadan. Oke, Bang Dan. Bang Jar dong. Oh ya, Bang Jar. Seperti tadi ya judul yang kita buat, spill tanggal lahir dan bulan kamu dan lihat di Al-Quran. Itu bahwa kita ingin menunjukkan bahwa segitu hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran yang sebenarnya kita alamin dan kita lakukan itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kita pengen tahu aja sih sebenarnya. Cuman banyak sih, udah beberapa kali yang gue lihat seperti Al-Anfal ayat 74 yang kita pernah buka, apa yang gue lakukan segala macam. Dan lu melakukan surat At-Taubah ayat 18 ya? 17 apa? 17 ya? 18 ya? Terus segala macam tuh kok sama isinya gitu loh. Yang kita lakuin. Kita pengen teman-teman coba bareng-bareng kita buktikan, ya. Bareng-bareng kita buktikan sesuai dengan apa yang tertulis, ya, yang ada di mana, yang ada di Al-Quran, apakah benar? Jadi teman-teman boleh komen ya. Iya. Jadi biar paham. Oh, benar juga ya. Iya. Dan itu harus jujur. Kita harus jujur iya ya, emang begini ya gitu loh. Ngerti nggak? Benar. Ya. Nah, sekarang sebelum mereka itu kita dulu deh. Sekarang ke lu dulu deh, Bro. Kalau dulu, lu tanggal berapa? Gua lahir tanggal 31 Desember. 31 Desember. Berarti Jadi 31 surat 31 berarti ayat 12. Oke, coba kita lihat sama-sama biar Kita bisa apakah lihat. sama, apakah sesuai yang Surat seperti 31 dengan ayat 12. baca. Surat 31 ayat 12 di sini surat Al-Luqman. Bacain ya. Ya. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Iya. Sebelum gua bukan menafsirkan, gua kan sok menafsirkan sih, Bro, dengan kalimat seperti itu. Jujur ya. Pada saat lu datang lu lagi kecewa sama problem project lu nggak nembus. Jujur. Betul. Ya. Kenapa sih, Bang? Hidup gua begini banget. Bener ya? Iya. Ngeluh. Gua nggak tahu gua harus gimana, bla 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 segala macam. Terus gua ngeliat motor lu motor gede, anjing. Handphone lu handphone iPhone. Masih ngeluh lu hidup. Lu lihat yang dibawa-bawa segala macam. Lu masih dikasih enak. Masih ngeluh. Apa? Sama nggak? Sama. Ini bukan dibuat-buat ya. Enggak, ini kan sesuai tanggal Ya. kita dan bulan. Teman-teman juga bisa bisa dibuka. Nah, sekarang gue. Sekarang Bang Andre. Ya. Sekarang Bang Andre berapa? Tanggal 6 Juni, 6 bulan 6. Lahirnya Soekarno, brother. Gua Soekarno kan 66. Ya? Iya. Senin Pahing pula lagi. Berarti surat 6 ayat 6 ya. Ya. Di sini surat Al-An'am ayat 6. Tolong dibacain.
tidaklah mereka memperhatikan beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Nah, ini bukan gua ini jangan ditutup. Iya. Ini benar-benar kok ngepas banget sama apa yang gua alamin dan apa yang gua lakukan selama ini. Bener. Tunggu, suara motornya gede banget. Ya, yang gua alamin dan gua ini selama ini. Nggak apa, santai aja. Halo, waalaikumsalam. Lu gue pikir lagi istirahat. apa nih? Empat apa? 49. Ya, ini gue baca ulang nih, nggak apa, gue sambil live ya brother ya. Kopi Gunting Merah ada. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Ya. Kami curahkan hujan dan yang lebat. Nah, gue cuma mau nyikapinnya seperti ini, bro. Gimana? Tidakkah mereka memperhatikan kenapa berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Pertama itu ada yang namanya generasi pertama pada saat MP Coffee buka. Iya dong, gua sebut benar. generasi dong. Generasi bener. Keluar. Generasi kedua ada lagi, keluar. Generasi ketiga ada lagi, keluar. Generasi keempat ada lagi, keluar. Dan masing-masing memiliki masalah-masalah masing-masing. Yang generasi pertama akhirnya bercerai. Hidupnya luntang-lantung. Ini bukan gue nyumpahin ya, demi Allah Rasulullah, enggak ada. Cuman yang gue tahu dengar begitu. Yang kedua luntang-lantung segala macam lagi. Yang ketiga mulai jadi ada yang jadi apa tuh namanya, Bun? Yang perempuan Oh itulah yang benar. jadi apa? Penghibur. LC ya. Penghibur. Iya, akhirnya dicampakin. Iya. Keluar dari sini tuh. Ah. Nah, pada saat masuk di sini sebenarnya mereka itu kan minta tolong nih sama gua. Ayo Iya. bang, tolong bang. Dan gua di sini gua didik supaya lu jadi benar, supaya lu jadi bagus, supaya lu jadi pintar, supaya lu jadi berubah. Dia itu kan ditulis juga di surat itu ya. Iya. Dan apa tadi itu katanya? Dan yang belum pernah mereka berikan. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Ya kan? Nah, Mana ada? iya, tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang kami binasakan? Itu udah binasa yang pertama. Ya, ibaratnya ya, yang Iya, kedua binasa, yang ketiga binasa. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi. Ibaratnya, lu gua kasih tauin yang benar segala macem. Yang itu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Jadi itu dia belum pernah ngerasain dimanapun, ya kan? Terus pas ketika datang ke lu kan dapat apa ya? Ya. Dapat hal yang baru kan? Contohnya ada yang namanya KI. Ah, Itu gue nyebutin dong, Kiki. Jadi Mister K. Mr. K. Ya. Nah, enggak gigit. Nah, dia waktu pertama kesini saksi banyak loh, ya Bunda ya. Iya. Kesini minta tolong bang, saya nggak punya tempat tinggal, saya begini. Saya nggak apa-apa nggak digaji supaya saya bisa dapat makan segala macam ini itu. Dan akhirnya pada saat dia gue berikan, ya udah lu berubah, lu sholat, lu begini. Makan gue sediain, tempat tinggal gue sediain, berkecukupan semuanya, segala macam. Gue bukain dianya usaha cumi segala macam. Hanya karena dia pengen minum, gue larang.
hanya karena dia pengen datang ke perempuan yang sudah bersuami, gua larang, sakit hati, pergi. Dan sekarang ya begitulah hidupnya, dicariin polisi, ada aja. Iya, benar. Jadi akhirnya ditimbulkan lagi generasi baru. Muncullah Ganjar sama Rian. Sampai lu diingetin sama orang ya? Hah? Sampai lu diingetin sama orang? Iya. Jangan berapa? Jangan berhenti ya? Jangan berhenti. Lu iya tahu ada lu ya? Ada. Oh iya. Jangan namanya kalau lu berhenti namanya lu pamrih, Ndri. Nah. Iya kan? Ah, gue capek, gue lelah. Kalau lu lelah namanya lu pamrih. Oh iya ya. Terus, Ndri. Karena nanti Allah akan kasih generasi baru. Dan lu harus rubah itu, dan mereka pada saat keluar pasti mereka akan melakukan apa yang kamu pernah ajarkan. Dan benar, mereka ada yang keluar jadi barista, ada yang ini segala macam. Kok di sini pas kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Kok lucu bisa pas? itu apa? Tanggal lahir lu sama bulan lahir lu. Iya. Kok bisa pas? So funny. Tunggu, handphone lu lagi lemah. Cas. Mana tuh di YouTube? Jadi kita baca dulu ya. Iya, banyak yang komen. Mana dia? Nah, ada bacaan, tunggu. Banyak. Mana sih yang nyirin gua? Mana sih yang nyirin? Duo jahat, Kristen Islam sama-sama jahat. Apa sih? Apa sih? Duo jahat, Kristen Islam sama-sama jahat. Apa sih? Nggak ngerti guanya. Dasar kambing benggala, cuma bisa nyinyirin. Jadi kalau mau coba spill Ya, tanggal lahir, teman-teman juga dan boleh bulan, tulis di kolom komen. tulis di kolom komen, nggak usah khawatir. Iya. Ya kan? Nanti kita bacain. Nah, kita bacain, kan nggak kenal sama kalian, nggak tahu nama aslinya kalian. Iya. Kita bacain, kok sama ya gitu. Nanti tinggal kalau misalnya benar, belum benar. Nah, bro, gua nanya sama lu deh. Yuk. Lu tanggal lahir dan bulan berapa, bro? Tanggal lahir. Tanggalnya tanggal 11 Bulan? bulan Maret. Jadi Januari, Februari, Maret 3. Iya. Surat 11 ayat 3. Ini coba kita ngeliat di Al-Quran. Tapi pada saat dibaca ini lu harus jujur, ini sifat lu atau bukan? Atau apa yang lu lakukan? Bener apa enggak? Ya. Yang lu alamin atau ayat apa? 3 ya? Iya, coba. Soalnya kok kita kok sama semua gitu, apa yang kita lakukan itu enggak kok sama sesuai dengan apa yang ada di ini gitu. Iya. Coba dibacaan. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan tidak akan memberikan dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Mau ulang? Mau diulang nggak? Coba diulang. Makanya lu dengerin. Dengerin dulu nih. Tadi apa surat 11 ayat 3 ya? Iya. Di sini yang keluar surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Jadi ada yang orang membantu lu. Iya. Kayak gitu ya. Mau ngasih obat. Jujur saya mau ngasih obat om. Ngasih bantu. Loh, enggak, ini soalnya ini sesuai dengan apa yang ada di ini lu. Ini sebenarnya peringatan. Peringatan. Loh, ini di Al-Quran loh. Ini Al-Quran. Jadi gua tuh juga baru tahu kalau sebenarnya
apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah sebuah peringatan. Itulah mukjizatnya Al-Quran, bahwa mereka tahu apa yang kita lakukan. Dan hendaklah kamu minta ampun dan bertaubat. Lu mau minta ampun ini, sekarang lu bilang, iya gue nyesel, besok lu lakuin lagi. Benar ya. Gitu. Hidayah itu memang sulit, bro. Yang tadi lu dibacain itu, kira-kira sesuai dengan apa yang lu iniin nggak? Iya benar. Hah? Ya kan? Nggak dibuat-buat lo ini. Iya. Gini lo, bro. Yang lu inginkan itu, lu sekarang lu dapat pekerjaan nih sekarang nih. Ya kan? Lu dapat kenikmatan, lu bisa punya motor, lu masih bisa punya handphone segala macam. Iya. Yang lu, wah, gue pengen apa ya? Pasti lu begitu lagi. Tapi lu nggak mikir, besok lu masih bisa hidup atau enggak? Nah, Lu nggak? Gue tanya sama lu yakin besok hidup atau enggak? ya, Kita nggak tahu, iya nggak tahu. Oh, malam. iya kan? Jadi gimana caranya untuk ngadepin Andre? Anggap hari ini adalah hari terakhir lu. Kita nggak tahu besok, jadi gimana? Ya ambil kesempatan pada saat lu bangun tidur atau sekarang ini, gue pengen menjadi hari yang terbaik buat gue. Ambil kesempatan lu ini untuk menjadi yang terbaik buat lu. Rubah. Lah, bro, gue mualaf. Maaf, gue baru 2 tahun. Gue 2 tahun mualaf. Dan gue mualaf bukan gara-gara perempuan, bukan, maaf. Tapi yang gue rasakan itu, gue umur 42 tahun, 43 tahun ini baru mualaf. Sebenarnya cukup sudah terlampau tua guanya untuk mualaf. Harusnya gue di sini udah nggak bisa diiniin. Susah hidayah, brother. Pada saat gue mempelajari Al-Quran, kok begini, kok ini kok sesuatu yang apa yang saya lakukan ini semua Al-Quran tahu. Ini Al-Qurannya cerminan kita loh, manusia. Iya benar. Sebenarnya udah diingetin. Jadi ingetin ya. Lu bayangin, gila hebatnya Al-Quran. Diingetin apa yang kita lakuin. Makanya di sini gue coba mau menunjukkan kepada teman-teman semuanya, benar nggak sih? Kan gitu. Sampai tanggal lahir kita. Sampai tanggal lahir kita kok sama segala macam, ini itu segala macam. Bisa kebaca ya dari tanggal lahir ya. Kita nggak tahu. Cuman apa yang kita lakukan kita harus jujur. Benar nggak ya? Nah seperti kayak gue bilang, lu jujur dong. Oh, iya juga. Kan begitu. Perkenalkan, ini Ahmad. Umur berapa? Umur 19. 19? Iya. Masih muda banget. Tapi bingung nih om, saya ya dari tahun kemarin ada aja gitu nemu duit, nemu handphone. Belum lama nemu handphone Iya. di puncak. Saya tungguin tuh, tapi nggak ada yang nyariin. Duitnya udah rezeki kali. Iya. Terus? Sama kemarin belum lama nemu duit lagi 50.000. Paling gede Tadi apa tadi? paling gede om 1.800.000 dompet perempuan. Cuma nggak ada KTP-nya, KTP doang sama duit. Kenapa ya? Tapi di rumah emang miara kucing sih, tidur aja bareng sama kucing. Iya. Dan sekarang sholat berarti nggak? Kalau sholat jarang, Jujur ya, harus jujur ya. Jujur. Jujur ya. jujur jarang. Apa coba baca lagi bro? Jadi biar ini. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Ini dikasih kenikmatan terus nih bro. Terus? Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Makanya. Nah, Berbuat baik. lo berbuat baik sama binatang. Ya kan? Tapi, Terus bertobat. nah, terus apa lagi? Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Apa berpaling itu? Jika engkau berpaling, maka akan kena azab. Apa berpaling? Lu nggak ngerasa bersyukur sama Allah, lu nggak sholat, brother. One day lu akan kena azab. Kita nggak tahu. Wallahu alam. Tapi coba lihat, lu dikasih kemudahan. Lalu baru cerita bro. Ini lu dikasih kemudahan kan? Iya. Kemudian Dan lu memberikan hal yang baik kayak itu, lu merah kucing, lu tidur sama kucing. di atas atap itu kan kayunya kayu genting, udah ada sarang tawonnya juga. Terus lu usir nggak? Enggak. Enggak, lu diemin kan?
Didiemin. Iya, orang-orang Cuma saya lagi tidur om. Sentot lah badan saya baru sini. Sentot. iya, bro, tenang aja. Sekarang gue tanya, lu mati nggak? Alhamdulillah enggak. Iya, udah. One day mereka akan begitu terus. Lama-lama apa? Kok ini orang nggak ngelawan? Sekarang gue tanya tiap hari, lu dibentuk nggak? Apanya? Enggak kan? Enggak. Lama-kelamaan, tawon tuh cerdas bro. Tahu Tuhan yang mana nanti. Tuhan Iya. Di situ nanti, makanya di situ kalau lu berpaling, ini Allah udah kasih kemudahan buat lu bro. Allah udah kasih kemudahan buat lu. Sekarang gua tanya, lu bersyukur nggak? Wa iza hukum lain sakatum la azidanukum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Di Ibrahim ayat 7. Gua baru mualaf 2 tahun bro. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepadamu, maka Allah akan menambahkan nikmat. Tapi jika engkau mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azab yang lebih pedih. Cocok nggak Mary? Hah? Dengar. nikmatan ketika lu bertobat, lu mendapat Lu akan mendapatkan lebih. Tapi jika engkau berpaling, maka azab. ditimpa azab. Sholat qadar. Bersyukur sama Allah. Lu cerita sendiri lu, gua nggak tahu lu, gua mana lu cerita sendiri lu nemuin handphone, lu temuin duit 1,8, lu miara kucing, lu begini segala macam. Pada saat itu di rumah lu ada tawon tapi lu nggak usir walaupun lu disentuh. Jangan diusir. Biarin. Emang udah itu kali ya rumahnya dia. Iya. Dan lama kelamaan dia akan mengenali lu. Dan dia nggak akan ganggu lu. Dia setiap subuh dia keluar buat banyak orang. Iya. Dia di lampu tuh nyalain. Dia keluar semua itu. Iya. Terus ganggu lu. Enggak sih kalau misalnya lagi ngerokok motor kagak nggak ganggu. Iya. Cuman kalau misalnya dia lagi nempel-nempel ke dalam masuk ke dalam kamar. Dia lagi tidur nyenyak-nyenyak kaget tiba-tiba disemprot gitu kanan kiri. Ya kan. Iya. Nanti juga enggak. Enggak. Alhamdulillah. Padahal kan sak tawon itu bisa mematikan juga ya. Iya. Buktinya lu. Alhamdulillah. Itu aja. Nah, sekarang gue tanya sama lu, Bang Ahmad. Iya. Apa tanggal berapa sama bulan? Tanggal 28 bulan 2. 28 Februari. Coba, ini cuma nge-spill aja ya, pengen tahu. Dan sebelum lu ceritakan, sebelum dibaca, lu nanti pada saat ini lu benar-benar harus fair. Iya. Oh enggak bang, enggak begitu bang. Hidup gua begini. Oh iya. Gitu. Coba lu bacaan. surat 28 ayat 2 ya. Oh, namanya itu kan Mualaf Prince. Prince. Buka aja. Prince. Pangeran Mualaf Prince. Ini lama amat boy. Gimana? Bukan. Ini surah 28 ayat 2. Oh iya. Tapi di sini yang 28. Nah, coba baca aja. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan dariku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Coba ulang Ulang ya. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atau tambahan atas diriku lagi, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Musa. Ya kan? Itu hukum Taurat. Ada kan? Hukum-hukum yang istilahnya yang ada di mana? Di Injil itu sendiri. Sebenarnya masih belum itu, coba di apa hadisnya apa ininya? Bukan hadis, apa namanya itu? Surat ini berarti. Ini dang. Ini dia. Iya.
Hah? Ayat 2. Ayat 2 apa tuh? 208 ayat 2 benar itu. Ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Ini ayat-ayat Quran, ini ayat-ayat kitab yang jelas dari Allah. Sekarang gue tanya sama lu, lu Islam dari kecil? Dari kecil. Rajin sholat? Pesantren enggak. Hah? Nggak pernah? Enggak pernah. Tapi kalau ngaji dari kecil ngaji sampai Pernah hafal berapa juz? juz, alhamdulillah udah nyampe juz 13 terakhir. Iya, juz 13. Sebenarnya ini bukan ini ya, cuman mau menyikapinya dengan inilah kitab surat apa namanya, surat Qasas, Al-Qasas ayat 2. Inilah ayat-ayat kitab yang jelas dari Allah, bahwa ini menunjukkan bahwa kayak gini loh bro, semua yang dilakukan sama lu itu, ada nggak yang ngerasa lu tuh salah? Ngerasa salah banyak sih. Ya maksudnya ngerasa salah, lu ngerasa sekarang bagaimana kedekatan lu sama Allah? Mungkin kurang kedekatan, mungkin kayak jarang sholat. Kenapa lu nggak jarang sholat? Gimana ya, jelasin gimana ya? Dalam pekerjaan banyak kesibukan. Ini apa sih 49 tuh? Dimsum ini kalau nggak salah itu surat keempat ayat ke-9 kalau nggak salah artinya. Coba surat 4 ayat 9. 9 Nusantara Muda. Iya. Surat 4 ayat 9. Tuh motor boy. Muat ya? Motor. Mana dia? Hah? Kenapa dia ya? Muat nggak? Enggak ya? Motor mana sih? Motor mana? Dia mau masuk ke dalam. Motor ini kan Scoopy. Maaf. Oh masuk ke dalam sini ya? Surat 4 ayat 9. Iya. Bentar ya boy ya. Biar kita bareng-bareng. Google surah Mola Prince 4 ayat 9 ya? Hah? Iya. Ini Surat Anissa ya? ke-9 ayat ke-4. Oh surat ke-9 ayat ke-4. Iya. Kecuali orang-orang yang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah ini ya. Sudah banyak Iya. komen. Udah banyak yang komen. Kecil suaranya. Dia cuma pengen itu doang. Nah, Tuh, ada 1, apa? 3, 4, 3 orang. 1505 1902. Bang coba tanggal. Oke. Sebentar ya. Nah, Dan masalahnya ini cuman lu sebenarnya cuma untuk diingetin sama Allah itu, kalau sebenarnya lu itu apa sih yang nggak lu lakuin. Sekarang lu mendapat di situ 9 ayat 4 bahwa lu juga harus bertakwa istilahnya. Ambil aja, lu juga harus bertakwa. Gitu loh. Nanti pakai handphonenya Yuni aja, Bun. Untuk handphone ya buat Nangis. komen. Kok gua saya. benar. Iya, Mindo. Kenapa? Iya, sebentar.
Udah banyak tuh yang komen. Iya siap banyak yang ini nanti kalau Banyak dibacain yang di-spillin di-spill. satu-satu. Oke. Nih sebelum nanti kita lanjut kita spillin dulu aja satu-satu ya, Iya. supaya mereka bisa ini. Yang pertama mana tadi pertama? Ini yang pertama 1505, berarti surat 15 Ayat 5. ayat 5. Tapi kita nggak bisa lama-lama. Iya nggak apa-apa. Juga ya. Ntar pulang jam 12. Oh iya siap, nggak apa-apa. Yang penting sudah tahu Om tutup jam berapa di sini? jam 12-an. Jam 12. Kemarin nih, ya kemarin. Iya. Ya pokoknya intinya lu lebih bertakwa lagi. Lu juga Iya pengen banget Om berubah. itu aja. Jadi Masih bader jujur ya Mas. ya nongkrongnya di sini brother. Tadi kita bisa saling saling berbagi, sharing. Bukan so tahu masalah ini bro, enggak. Gue pengen teman-teman semuanya berubah. Gue bisa berubah. Iya. Ini Gue mau bajingan tuh, gue mau lebih bajingan daripada lu pada gue. Iya. Kan belum lama udah berhenti namanya ngobat-ngobat itu ya. Yang satu, yang lu belum satu. Bersyukur. Pas sampai belum lama lagi malah kecanduan lagi Om. Iya, makanya lu begitu kenapa? Karena lu tertutupin sama ego lu. Egois. Lu ketutup sama ego lu. Ya pengen bener-bener. Nah iya. Coba bawa sholat, zikir, sholat, bersyukur. Ya Allah udah ngasih gua kerjaan segala macam, Allah ngasih teman segala macam, Allah ngasih begini-begini, ngasih nemuin duit segala macam ini. Ayo. Tapi lu udahlah, nikmatin aja. Begitu juga iya brother. Muka ganteng, wajah ganteng segala macam. Loh. Oh, ngerasa diri lu kayak begitu terus akhirnya lu sombong. Ngerti enggak? Jadi lu harus pertama bersyukur brother. Udah itu doang. Ya. Coba gua mau spill dulu ini apa? 1505 ya. tadi Trihandoko ya. Nah, Yang komen 5 dia keluar. betul. Surat 15 ayat 5. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaan. Gimana? Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaan. Tidak ada siapapun. Ya, yang bisa mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaan. Ngerti nggak maksudnya apa? Udah waktunya pulang. Iya. Iya. Jadi apa? Mungkin kalau seandainya benar ya brother ya, mungkin lu stres, lu ngerasa gue pengen mati rasanya, hidup gue tuh nggak ini, aduh terlalu banyak permasalahan, problem segala macem, ya kan? Lu entah mau bunuh diri, entah lu mau apa lagi segala macam atau apa segala macam, atau lu lagi sakit, ya Allah jangan dulu ya Allah. Belum saatnya saya ini, belum saatnya ini segala macam. Saya mau bertobat, tapi lu nggak tobat. Tadi diulangin Diulangin lagi. Gua nggak tahu ini benar apa enggak. Ya mungkin ini gambaran gua aja ya, gitu kan. Karena gua belum lama ini gua mati suri. Iya, gua udah sempet lewat. Tanya istri aja, hampir sejam. Iya. Nah di situ gua kayak ada, nggak tahu ya, sesuatu yang bisa gua, Lanjut bagaimana? sesuatu yang bisa gua yang kok kayak gini gitu kayak gua Kayaknya tahu. aku bisa baca pikiran. Terkadang jadi kayak gini loh bro, kayak tadi nih tiba-tiba lu datang, gua tanya sama lu, seharusnya gua nggak masukin lu nih, ya kan? Tapi kenapa gua tanya lu tiba-tiba dan lu menceritakan sesuatu apa yang gua nggak pernah tahu notabene, dan kondisinya lu nggak pernah sholat.
Lu bilang gua nemuin duit 1,8, lu nemuin handphone segala macam. Saya menuntut itu menjunjur Om. Iya, tapi apa? Maksudnya gua tahu nggak? Gak tahu kan? Cuma maksudnya gua supaya lu tahu. Iya, lu dikasih kemudahan, brother. Lu dikasih kemudahan itu. Bahkan lu melihara kucing segala macam, lu tidur sama kucing. Itu adalah sebuah kebaikan. Tawon gak lu usir, lu masih itu segala macam. Om, saya pernah ya jadi keramat, ada masalah sepele. Nah, masalah sepele itu mah hadiah-hadiahnya abang-abangan orang jadi keramat. Dianya itu kesel sama saya Om. Di Jalan Buntu saya dikeroyok rame-rame. Sini kan kepala saya retak gini. Sekarang gua tanya sama lu. Itu Ya, alhamdulillah saya agak cuma pingsan doang sih. Ya. Tapi nggak dijahit. Oke. Sekarang gua tanya sama lu. Lu kayak ngelakuin kayak begitu segala macam, mabok segala macam, ini itu segala macam, rugi nggak? Lu memastikan itu rugi nggak? Memastikan itu rugi. Seperti tadi lu bilang. Ya kan? Jika engkau memastikan itu rugi, jangan dilanjutkan, stop. Lu udah tahu itu rugi, kenapa lu lakuin? Lu merasa kayak lu, kayak abang-abangan segala macam, lu dikeroyokin segala macam, pasti ada masalah yang sebenarnya lu buat juga. Hanya karena apa? Gue pengen ngerasa diri gue kayak jagoan. Gue pengen kayak begini-begini. Ngapain lu jadi jagoan? Mati aja. Oh, lu berkehendak apa? Ngerti nggak maksudnya? Sebenarnya kayak begitu. Jadi susah gue untuk gambarin pada saat gue mati suri tuh. Iya. Gue ngerasain di situ. Gue ngerasain banget. Dan gue tiba-tiba gue bisa hafal ayat-ayat segala macam. Kayak tadi ayat segala macam. Di luar kepala gue, brother. Saya aja nggak Om, paling cuma sampai ikut. Oke, terus apa tadi dibilang? Belum komen. Kita lanjut yang lain ya. Ya, oke, lanjut lain. Santai dulu, ngerokok dulu habisin, baru nanti lu mau jalan. Nggak apa-apa, satu-satu ya, kalau seandainya nggak sempat, yang lain nggak apa-apa ya. Iya, kita baca satu-satu. Jadi gini. Ini menarik nih topik malam ini. Mau geser. Nggak apa-apa sambil ngerokok, santai aja, brother. Lu takut banget ditaksir sih? Kagak, ini nggak enak rokok. Ah, nggak apa-apa. Ini kenapa gua gini? Santai, bro. Iya, benar. Kita jangan menjadi orang munafik. Gua nggak mau ngerokok. Ya kan? Better ngerokok daripada lu nyabu. Benar. Better ngerokok daripada lu apa namanya minum-minuman. Ya kan? Itu aja. Terus Ini dari Asep. Bang, coba tanggal 19 bulan 2. iya. Berarti surat 19 ayat 2 ya. Iya. Topik malam ini. Nah, Jadi gini, kalau seandainya biar tahu istriku mana ya, itu. Jadi aku sempat ini ada sama istri soalnya. Ya, bacain dulu. Enggak gitu dong. Nih surat 19 ayat 2. Wahai Nabi Muhammad, apa yang dibacakan kepadamu ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang maha pengasih kepada hambanya Zakaria, insan pilihan yang soleh dan taat beribadah. Sebenarnya intinya gini, ini sebelum gue mau jawab ini ya, gue mau cerita sedikit waktu gue mati suri deh, biar lu sedikit ada gambaran. Gue sakit jantung. Pada saat itu gue kesel, ada masalah. Gue minum obat sampai 3 butir. Sebenarnya kayak jantung gue sakit banget. Minumlah obat. Apa tuh obat namanya, Bun? Modal. Akhirnya tiba-tiba gue kejang-kejang. Biru. Keluar mulu ya. Obat yang Iya, Keluar mulu ya. Iya. 3 biji dari 1.500 kebayangnya. Iklan.
akhirnya nggak kuat lewat, dan akhirnya sampai beberapa warga datang menyatakan ini adalah dua ini adalah gue sudah nggak ada. Udah semua istri saya nangis segala macam ditutupin. Pas mau diangkat katanya si itu mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba gue ada pergerakan, terus tiba-tiba bangun dengan terengah-engah. Tapi di situ lucunya gue itu lupa sama segalanya. Kayak amnesia gitu. Iya, jadi gue lupa. Bini gue aja gue lupa. Oh iya. Enggak, gue lupa semua. Semua di sini ini siapa? Siapa. Itu sampai berapa minggu ya, Bun? 2 minggu ya? 2 minggu baru gue ingat, mulai normal. Tapi lama loh. Lama juga ya. Lama, kayak di reset. Oh iya benar. Tapi pada saat mau tahu gue pada saat gue lagi nggak adanya, itu gue nggak tahu ya sosok yang gue lihat itu sebenarnya kayak nggak berbentuk orang wujud tapi panjang seperti orang, dan gue ngelihat kayak ada tangan bentuknya tuh pipih. Nggak apa udah dia cerita. Iya. Pipih lama-lama ngebentuk tangan. Masih begini. Kalau misalkan lu lagi tiduran begitu dengan posisi lu ngerasa di situ dingin, lu ngerasa dingin. Waduh dingin, badan gue dingin banget. Kerasa. Ini pada saat naik, begitu, itu kerasa banget gua. Tiba-tiba kok gua ngeliat, jadi kayak begini nih. Ini layar nih, kayak layar. Masa kecil. Oh iya. Mencerminkan. Iya, gua ngeliat ada gua waktu masih kecil. Gua ngapain segala macem. Sampai gua nangis itu kenapa? Karena gua ngeliat kok ini siapa, kok ini gua ya, oh ini begini hingga sampai akhirnya orang-orang yang gua pernah jumpai. Dan apa namanya, kayak di situ ada pesan lah di situ. Kalau lelah bilang, kalau tidak lelah, jangan lanjut. Gue disuruh untuk supaya bisa nggak kamu jadi ibarat kayak begitu. Kasih tahuin ke mereka ini apa yang kamu alami, kasih tahuin ke mereka. Kadang mereka itu ngerasa ini gue Islam. Gue hebat, gue Islam. Ya, gak usah so tau lu, Andre. Gue Islam. Tapi lupa atas syukur, atas nikmat yang diberikan sama Allah. Di situ gue ngelihat, gue pengen balik. Belum mau. Tiba-tiba gue kayak didorong pakai kayak tangan, tapi tangan itu pipi. Pertama tangan begini, tiba-tiba kayak lancip dorong ke gua, begitu ke bawah, kayak tiba-tiba gua langsung sadar dan gua lupa lagi segalanya. Itu gua berpikir itu mimpi, dan gua rasa itu adalah mimpi. Gua tidur, gua mimpi. Gua bukan mati, tapi orang-orang semuanya ngomong bahwa gua sudah tidak terlambat selama 1 jam. Jam berapa sih, Bun? Apa ya? Kejadian? Malam. Jam 1 ya? Capek. Iya. Jam 1. Gara-gara penyakit jantung. Kondisi lagi kesel ya. Gitu. Jadi kayak lu pada mau ngapain lagi sih? Lu dikasih kenikmatan nih ngomong. Ini kan gue tanya sama lu nih. Gini, maaf. Gue bukan ustadz, gue bukan haji, gue bukan kiai, gue bukan apa segala macam nih. Gue Andre yang baru 2 tahun mualaf. Yang gue ngalamin mati suri. Terserah orang lain nggak percaya, terserah. Sekarang gue tanya sama lu. Ya. Lu hafal Ar-Rahman nggak? Ar-Rahman. Sedikit Ya? Iya. Iya. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamal bayan asyamsu wal qamaru bi husban wa najmu wa sajjan yaqdiyan wa sama arfa'a wa wa bizan ala taqwa fi bizan wa aqmu wa sarfi fi wala tusiru bizan. Dulu pernah hafal tapi sekarang Gue di luar kepala, Bro.
Gua di luar kepala berada. Ada gua baca. Kenapa 31 kali ayat diulang-ulang? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kembali lagi ke lu. Lu mendapatkan kenikmatan, lu mendapatkan pekerjaan yang layak segala macam. Apa susahnya lu bisa nongkrong segala macam, main handphone segala macam sejam 2 jam. Sholat kalau digabungin cuma hanya sampai 50 menit. Kalau digabungin, Tempat kerja juga sambil pada musola. ya iya, kenapa enggak? Nah, gitu. Kenapa enggak, brother? Emang sering sih orang-orang atasan tuh sholat. Iya. Sekarang gua tanya sama lu. Apa yang Allah suka tapi tidak diizinin? Apa yang Allah suka tapi tidak diizinin dan apa yang Allah tidak suka tapi diizinin? Apa yang Allah suka tapi tidak diizinin dan apa yang Allah tidak suka tapi diizinin? Lu harus tenang di sini. Sekarang gua tanya, selama lu ngaji, selama lu dengerin dakwah, ada nggak kalimat seperti ini? Ada nggak pertanyaan seperti ini? Nggak ada. Jujur. Pernah nggak? Nggak pernah. Apa yang Allah suka tapi nggak diizinin? Apa yang Allah tidak suka tapi diizinin? Apa nih? Apa? Nggak tahu? Iya. Nggak tahu. Apa yang Allah tidak suka tapi diizinin? Maksiat. Maksiat ya. Kok diizinin, Re? Lu lakuin nggak? Ngakuin. Iya, masih hidup nggak lu? Alhamdulillah masih hidup. Dan berhasil nggak lu maksiat? Minum Berhasil. obat, berhasil kan? Lu lakuin kan? Tapi saya pernah kena ajab itu. Tuh, lu sebelum azab, tapi lu lakuin kan? Ngakuin. Itu diizinin sama Allah. Kalau tidak diizinin lu nggak akan lakuin, bro. Lu mau ngobat, tiba-tiba obatnya jatuh. Gitu. Istilahnya, oh nggak diizinin. Nggak diizinin. Tapi lu masih bisa jalan. Minum, tiba-tiba airnya tumpah, nggak diizinin. Tapi kalau minum gelap. Diizinin nggak? Diizinin. Lu maksiat aja Allah nggak ninggalin lu. Gitu. Tapi yang ninggalin Allah siapa? Lu. Tapi lu merasa mengaku diri lu Islam. Surat At-Taubah ayat 17. Nggak percaya? Lu buka surat At-Taubah ayat 17. Lu dengerin baik-baik. Gua nggak hafal Al-Quran. Ini reminding buat lu. Ingat, reminding buat lu. Buka surat At-Taubah ayat 17. Nanti gua jelasin apa yang Allah suka tapi tidak diizinin. Gua buka, baca. Lu yang baca. Yang atasnya. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Musyrik. Sekarang kita jujur. Lu percaya sama hal-hal dukun segala macam? Ya, lu percaya? Jujur aja. Lu percaya sama ilmu-ilmu segala macam? Terus lu percaya sama hukum begini itu segala macam? Lu percaya sama orang-orang apa yang segala macam? Jangan begini-begini, biarin aja gini-gini. Musyrik. Termasuk golongan kafir. Orang yang menutup. Ngerti nggak lu? Nanti. Dan tidaklah pantas orang-orang musyrik. Tahu apa ngomong lu? Lu pakai Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka Aku jadi lu mengakui Islam. kafir. Lu ngaku gua ini segala macam. Mungkin lu ngaku sama orang-orang enggak, gua salah. Kadang maaf. Sorry, gua sedikit baca pikiran. Akuin kalau iya. Terkadang bunyi azan lu kesal.
Jujur, lu nggak bisa bohongin gue. Bunyi azan lu kesel. Tuh azan lagi. Betul, paman. Kadang Iya. bukan saya kan Oh, iya makanya balik ke diri sendiri sih. balik lagi. Lu mau berubah? Nikmat brother. Sekarang gue bilang apa yang Allah suka tapi tidak diizinin. Pada saat lu mau beribadah ke masjid, nggak usah jauh-jauh umroh lah bro, lu jalan ke masjid, tiba-tiba lu dibunuh sama orang. Allah suka nggak lu ke masjid? Suka. Kok dibunuh? Allah nggak ngizinin. Bukan nggak ngizinin, tapi Allah udah nggak perlu lu ke masjid. Gue tahu niat baik lu. Ngerti nggak? Lu masih muda bro. Nih, tangan punya siapa? Rezeki atau milik? Milik. Salah. Kalau tangan lu putus, milik lu nggak? Bukan milik. Iya. Ini adalah rezeki lu. Rezeki ya. Allah udah ngasih rezeki buat lu ini, bisa megang, bisa ngerokok, lu bisa melihat, bisa pikiran. Coba pada saat Allah ambil mau apa? Ih, mau lu masih sombong, belum tentu meninggal, masih sombong lu. Milik itu apa? Sesuatu yang lu telan yang nggak bisa diambil lagi itu milik. Bener nggak? Lu minum, lu telan, itu milik lu, karena nggak bisa diambil lagi. Baju, milik lu, bukan rezeki lu. Pada saat baju usang, apa lu mau pakai lagi? Enggak. Seperti lu bilang, handphone gua hilang bang. Kalau orang-orang bilang biasanya gimana? Oh, handphone gua hilang. Belum rezeki. Bener ya? Iya, benar. Karena handphone segala macam itu bukan milik lu. Untuk sementara ada di lu. Titipan. Anak bisa diambil sama lu. Lu bisa nikmatin apa yang lu dapat segala macam, tapi lu nggak bersyukur. Azab nanti lu. Ini gue bukan gue yang ngomong. Sholat bro, bersyukur. Coba seminggu aja lu ngelakuin 5 kali waktu sholat. Percaya sama gue, lu datang ke sini lagi apa yang lu rasain? Gue bisa ngomong kayak gini karena gue udah kenal sahabat Makin Suri dan gue tahu bagaimana. Dan gue disuruh hidup lagi begini. Kenapa gue terus berdakwah? Dan gue bukan mau berdakwah ke orang-orang yang tinggi-tinggi segala macam, enggak. Ke bawah. Biar orang mukulin gue deh. Pada saat gue tanya sama orang, janganlah begini-begini. Gak usah ngatur hidup gue lo bro. Yang gue hadapin gue sama Allah, bukan lo. Iya. Emang lu lagi senang sekarang? Senang gua. Kenapa? Banyak teman-teman gua segala macam. Ada saya nasihatin. Iya. Gua emang senang gua. Kenapa? Buktinya gua dapat duit segala macam gitu. Iya. Pasti begitu banyak yang gua gituin. Oh iya lagi senang ya tuh. Iya. Banyak teman-teman lu ya. Oh iya. Gua dapat duit segala macam, nyetor segini-gini dapat uang. Iya. Pada saat lu cacat, lu nggak punya duit, terus lu cacat, lu buntung kakinya, terus lu kurus segala macam. Apa lu masih bahagia? Apa teman-teman lu masih deketin lu? Enggak. Abis itu baru lu minta mohon ampun. Terlambat. Sebelum terlambat, lakuin lah bro. Makanya gue bilang apa? Hari ini anggap lu hari terakhir lu. Jangan sia-siain. Besok belum tahu lu tidur gak tahu lu tiba-tiba Allah berkehendak mau mati lu. Benar nggak? Mau umur berapa kek? Ya nggak? Ini bukan ini cuma sebuah nasihat atau buat ke depan lu. Gue buka. Saya anak pertama, ya abang punya adik. Iya, lu bisa contohin ke adik-adik lu. Gue nggak perlu jadi ustad bro. Lu nggak perlu jadi haji.
jalanin sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai aja. Kejar akhirat, duniawi ikut. Lillahi ta'ala, duniawi ikut. Waduh, gua nggak bisa makan besok, gua nggak punya duit. Ya Allah, saya berserah kepadamu bahwa sesungguhnya ini adalah rencanamu. Jika ini adalah rencanamu, nah, maka misalkan saya bisa tidak makan. Bahwa ini adalah rencanamu yang terbaik. Pasti engkau memiliki rencana-rencana lain, karena Allah manusia melebihi batas kemampuan manusia. Coba lu bayangin begitu aja. Ya, lu mau jalan? Hah? Jam 11 takutnya. Iya, kalau lu mau balik lagi sini, balik lagi sini. Kalau seandainya lu masih belum ini, boleh monggo. Iya. Ngobrol-ngobrol sama gua. Gak apa-apa, Bro. Jadi supaya lu untuk meyakinkan diri lu supaya apa namanya? Ini nah, gua cuman gini aja deh. Ini kan mungkin penonton gua itu ada subscriber gua ada 76.000 ya. Siapa tahu ada di daerah sini. Lu kerja di mana? Di pabrik dimsum Jatiwaringin 49. Nah, pabrik dimsum Jatiwaringin 49. Nanti kalau seandainya misalkan ada yang nonton datang ketemu sama Ahmad sama siapa? Arya. Nih ada kepala gudang saya nanya live di mana? Di Warkop Mualaf Prince. Di Warkop. Mualaf Prince. Channel. Channel. Jadi silakan datang ke pabrik dimsum, murah ya, Bro ya? Murah. Hah? Insya Allah. Lu sebagai apanya di situ? Sebagai ini sih bagian divisinya itu sebagai gudang. Gudang. Sama. Ya nanti kalau seandainya misalkan ada yang begitu, ada yang nanya, saya mau ketemu sama Ahmad itu yang ganteng itu yang lucu. Ganteng si Ahmad. Kemana lu mau ke gudang? Bentar. Iya, sekarang sih. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau lu mau balik lagi, ayo balik lagi. Insya Allah kalau ada waktu, mana aja. Iya. Ditanggung. Tanggung katanya waktu. Cari enggak tadi. Cuma ditanya gitu doang sih. Kan jam istirahat, lagi jam istirahat. Yang sini ya? Yang sini? Iya. Emang tutup jam kerja. berapa? Hah? Masuknya? Tutup jam berapa? Tutupnya sih udah dari jam 9 tadi. Oh, lu masuk malam? Iya, kalau masuk malam itu kan cuma nyaksiin barang masuk di sana nih. Oh. 100 persis itu berapa? Lagi nonton Dia nanya lagi. Dia malah bisnis. Ya. Terus ada pertanyaan apa lagi, Bro? Ini banyak nih. Yang nggak usah semuanya lah, Iya. kita bagi. Ini ada nih. Dia sampai 3 kali komen. Dia sama. Perbanyak komen. Oh, gue. Tolong ya Bang Andre. Apa? Tanggal 10 bulan 2. Coba buka. Berarti surat 10 ayat 2. Buka. Tanya bini gua. Aku udah nggak itu ya, Bun. Udah nggak nafas, jantung nggak ada, pucat, kejang-kejang. Udah nggak lewat, udah dingin. Udah nggak ada. Bisa balik lagi. Tapi gue di situ yang gue rasain gue mimpi, kayak mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Kalau gue lihat Nih. apa? Coba. Surat 10 ayat 2. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seseorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini atau Muhammad benar-benar pesihir. Itu dong. Ya. Coba dibaca dulu. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberikan wahyu kepada mereka, berilah peringatan. Jatah mereka berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang yang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Ini apa kayak Ya, istilahnya lu sebagai ini Hah? ini kayak inian lo ya, yang gak demen Apa? para inian. Iya. Jadi terkadang sempat kebingungan. Ya, ini nggak tahu benar apa enggak ya, tapi sempat kebingungan
pada saat ada orang yang apa namanya yang oh ya ya ya, Pamit ya. monggo silakan. Ya ya. Ya, siap sama-sama. Ya, masih. Sama-sama. Jadi minum dulu. Yuk. Yuk. Ini manusia yang menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada orang laki-laki di antara mereka, itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu adalah yang heran, itu adalah orang-orang kafir. Iya, Ya, orang-orang kufur. orang yang membenci. Ya. Lihat. Yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang kafir atau orang kufur. Iya. Ini kok absen ya? Nah, di sini harus tahu Sama bintang. kalau seandainya dia misalkan orang muslim. Ya. Ini membuktikan bahwa sempat adanya keraguan. Di zaman itu. Ada aja kalau gua ngomong di Islam itu sendiri. Ah. Jadi dalam arti keraguan sempat terpancing. Gua nggak tahu bener apa enggak ya. Yuk. Banyak banget ya. Judul malam hari ini seru. Orang yang punya penyakit menular hukumnya haram sholat di masjid. Orang yang punya penyakit menular. Jadi itu intinya yang tadi surat yang tadi itu ini ya apa namanya? Orang-orang yang kafir ketika dikasih kabar gembira malah mengolok-olokin Nabi Muhammad itu ya penipu, Iya. pesihir ya. Pesihir. Iya. Gitu kan. Jadi kayak Mereka belum percaya ya. misalkan kayak gini. Ini contoh nih. Ah, Yang gua alamin ini itu sesuatu hal yang mungkin aneh. gimana? Hah? Iya, gua mati suri loh. Terus terkadang gua bisa tahu sesuatu hal yang akan terjadi. Bener ya? Taruh mana sih dulu? Hah? Gitu, Mas. Sesuatu hal yang terjadi. Ya, Iya. banyak orang yang nggak percaya. Biarin, gua nggak minta lu percaya, tapi lu ambil hikmahnya apa yang gua lakukan. Ambil hikmahnya apa yang gua siarkan. Yang baiknya. Yang baiknya aja, nggak usah apa namanya, nggak usah yang lain-lainnya. Anggap nggak usah percaya lah, nggak usah percaya. Nah, intinya dari surat ini orang-orang itu ya Apa? bahwa mereka itu menganggap tidak percaya apa yang Kebenaran Kebenaran dalam, yang- ada di Islam. ada di Islam dan siapa yang diutus. Iya. Ya, Kalau ngelihat, kalau seandainya dari minta kayak begini, mungkin pernah sempat adanya keraguan. Itu mungkin ya, mungkin. dari Ini hanya sebuah gambaran yang notabene apakah benar? Karena kebanyakan tadi di situ saya, beliau dia kok sama semua. Nah, sekarang coba namanya berarti itu tentang keraguan ya suratnya Iya. tadi ya, surat 10 ayat 2. nggak ada yang nyampe ya, ayat 32, 13 bulan apa bro? 13 bulan apa? Kok Nggak ada ngaco? bulan 13 brother. Kan bulan sampai 12. Iya. Sampai Ini kan, Desember. ini kan gini loh, kita coba mau karena gini, hampir semua cocok ya bro ya. Hampir semua cocok. Ini dia ngomongin gimana maksudnya dah? Iya, ya kan ada tuh 32, 13 ada 13 gitu, ayat 13 ada ya kan gitu. Ini kan kita coba menyesuaikan. Sesuaikan dengan tanggal lahir Jadi sama nggak ya gitu loh. Sesuai nggak ya? dengan ini Gitu loh. kepribadian kita. Nah, ini ada yang 31 ayat 12. Tadi ya dibacain kan udah.
Hampir sama punya gua. Hah? 31 ayat 12. Itu punya gua. Oh, udah tadi. Yang tentang bersyukur. Bersyukur. Iya. Ketika ayat 12 itu tentang bersyukur. Bahwa lu apa yang lu lakukan itu lu harus bersyukur. Ya kan? Intinya jangan banyak mengeluh. Benar. Yuk. Jangan banyak mengeluh bahwa lu tuh terlalu banyak mengeluh dan lu tuh sebenarnya lu punya segalanya tapi lu masih mengeluh. Intinya sebegitu. Ngantuk cimunyet. Nih Hendy 1410. 1410 Hendy. Nah, ini nanti ya. Hendy surat 14 ayat 10. Enggak, maksud gue tadi kok ada yang komen kayak gitu. Kalau terakhir tak bulan 3 bulan apa sih? Enggak, maksudnya kan ada ayat 32 surah. Karena ini kan maksudnya konteksnya kan tentang ini, tanggal lahirnya mereka. Rasul-rasul mereka Nyari surah ini 14 ayat 10 nih coba. Surat Gua kalau bersih 14 ayat 10. Bang apa deh? Tong. Ibrahim. coba bacain. Surah 14 ayat 10 ini tentang surat Ibrahim. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dulu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Tentang berhala ya. Di zaman Nabi Ibrahim. Saya nggak tahu intinya maksudnya apa ya. Cuman kalau saya ambil gambarannya bahwa Hendy ini mesti berjuang untuk mensiarkan, berdakwah, harus berdakwah, jangan berhenti untuk memberitakan sebuah kebenaran. Kalau gue lihat di situ begitu ya. Gue nggak tahu Hendy ini apakah orang pendakwah atau bukan, atau dia YouTuber atau gimana, saya nggak tahu. Ya kan? Hidayat Vivo nggak ada yang ngapal. Itu dia yang benar tuh. Apa? 31 ayat 12. Masya Allah, benar banget bang. Saya selama ini banyak mengeluh. Astagfirullah. Terima kasih sudah mengingatkan bang. Tuh. Ya. Jadi ini sebuah gambaran sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu sudah ada di Al-Quran. Apa yang kita punya segala macam, bersyukurlah brother. Itu aja sih. Ya. Ini karena sudah. Tapi bang saya nggak punya ilmunya. Huh? Tapi bang saya nggak punya ilmunya si Hendy. Tapi bang saya nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmu bagaimana bro? Namanya lu meragukan apa kekuatan Allah, meragukan apa Allah yang kehendaki. Lu ragu. Itu ada juga di surat apa ya? At-Taubah ayat 45. Coba buka. Surat At-Taubah ayat 45. Surah At-Taubah ayat 45. Buka aja dulu, bro. Ini buat Bang Hendy nih. Kalau seandainya lu meragukan. At-Taubah Ayat 45.
Gue nggak tahu, dengan sendirinya kita juga bisa tahu apa isi Al-Quran sendiri. Coba baca. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Bener nggak? Iya. Lu punya ilmu, Bang Hendy punya ilmu. Junjung tinggi syiar. Apa namanya? Jangan takut. Saya juga baru 2 tahun mualaf. Saya nggak takut. Makin malam makin ramai. Gitu loh. Memang Bang, keluarga saya keturunan alim semua. Cuman saya merasa nggak pantas. Tuh. Saya bilang, ya kan? Itu nih yang ayat 45. Dakwah, brother. Sebenarnya Bang Hendy ini adalah orang yang sebenarnya pendakwah, cuman Bang Hendy takut. Masa belum pantas ya. Luar biasa ya. Iya. Ini nih yang Norman Subagia, Masya Allah benar Bang, banget Bang. 31 ayat 12, saya selama ini banyak mengeluh, astagfirullah, terima kasih. Enggak ada. Tuh ya, dia terlalu banyak. Mungkin mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di Iya, nanti lihat Al-Quran. sendiri, coba di Al-Quran. Ya, semoga bisa menjadi bahan renungan dan bahan pencerahan buat teman-teman Jadi semuanya. suratnya itu tanggal lahirnya, ayatnya itu bulannya. Ya, misalkan benar tolong renungkan dan tergantung kalian. Udah gitu aja ya. Benar. Cukup sampai di sini. Mohon undur diri. Terima kasih buat Bang Ramadan. Jangan lupa dukung Rumah Hidayah Official. Official. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin malam makin rame.